أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Saya dulu sempat berpikir bahwa kesendirian itu adalah siksaan, bahwa kesendirian itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi beriring waktu berjalan, saya sadar ternyata tak selamanya kesendirian itu buruk. Kadang kita memang perlu menjalani segala sesuatunya sendiri, agar kita mampu berjalan, berdiri di atas kaki kita sendiri, agar kita tak mudah bergantung pada orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya tertarik untuk mengangkat sebuah topik pembicaraan tentang kebiasaan mengeluh. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut, kita kupas dulu antara kebiasaan dan mengeluh. Nah, kebiasaan itu kan sesuatu yang sering kita lakukan, berulang kali kita lakukan sehingga menjadi kuat pada diri kita sendiri. Kayak misalkan kita mandi setiap hari jam 7 pagi, terus misalkan secara sadar maupun tidak sadar jam 7 tuh kayak kita ngerasa biasanya aku mandi nih, kayak gitu. Nah, seperti itulah kebiasaan. Kayak di diri kita tuh jadi lebih melekat gitu. Terus kalau misalkan kebiasaan baik akan melahirkan kebiasaan baik, memberikan efek baik pula di kehidupan selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, kebiasaan buruk akan memberikan efek buruk pula pada kehidupan kita di masa depan. Contohnya adalah sebuah batu besar, tahu ya, sebuah batu besar yang dipukul dengan palu kecil. Kalau kebiasaan itu sekali dua kali dilakukan, sebenarnya efeknya nggak terlalu ngefek gitu ya. Tapi kalau misalkan kebiasaan itu berulang kali dilakukan, kayak batu yang gede tadi nih ya, batu yang gede dipukul dengan palu, kan kayaknya nggak masuk akal nih kalau batu itu bakal kebelah gitu. Tapi kalau misalkan dilakukan terus menerus, pasti lama-kelamaan batu itu akan retak dengan sendirinya. Kayak gitu juga kebiasaan. Kalau misalkan kebiasaan kita, misalkan ngerokok memang sih sekali dua kali nggak ngefek buat jantung kita, buat kesehatan kita. Tapi kalau kita sering melakukan, kita ngerokok biasanya sehari bisa sampai 5 batang ataupun lebih kayak gitu ya. Mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan itu akan terlihat hasilnya. Selanjutnya mengeluh. Sebenarnya mengeluh itu manusiawi ya, setiap orang pasti mengeluh. Tapi kalau misalkan mengeluh tersebut sudah menjadi kebiasaan, nah itu yang harus dihindari. Kebiasaan mengeluh itu biasanya terjadi karena dua faktor, entah itu karena tidak bersyukur atau juga karena tidak sabar. Tidak bersyukur mungkin orang tersebut tidak menyadari apa yang ada di dirinya. Contoh, orang yang punya suara bagus tapi dia ngerasa aku tuh nggak kompeten dalam hal tarik suara, aku tuh orangnya suaraku sumbang banget, jelek banget, padahal dia tuh punya suara yang bagus, cuman dia kurang mengasihnya. Terus kalau nggak kayak gitu, mungkin dia terlalu sering membandingkan antara hidupnya dengan kehidupan orang lain. Orang lain bisa olahraga, kok aku nggak bisa ya. Orang lain bisa dance, aku nggak bisa. Orang lain dia punya duit banyak, kok aku nggak punya ya, kayak gitu. Terlalu sering membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain. Terkadang kita sebenarnya boleh sih bandingin diri dengan orang lain, tapi itu harus jadi kayak pemicu buat semangat kita. Jangan sampai yang kita lakukan itu jadi toksik buat diri kita sendiri gitu. Kemudian tidak sabar. Orang yang nggak sabar, yang maunya langsung instan, bahkan mie instan aja nih ya, itu tuh harus melalui beberapa tahap, melalui proses mie instan harus dibuka dulu ya, kalau mau dimakan harus dibuka. Terus kita ngerebus air, terus habis gitu airnya udah mateng, mie-nya dimasukin. Terus kalau misalkan udah, bumbunya ditaruh ke piring. Nah kan kayak pasti ada prosesnya, biarpun namanya mie instan tapi ternyata juga butuh proses gitu. Nah, orang yang mau sukses itu pasti juga butuh proses. Jadi kalau kita pengen sukses, gagal, sedih, wajar. Kita mau berhenti jangan. Kalau kita mau sedih boleh, tapi harus ada deadline-nya. Ingat ya, harus ada deadline-nya. Yang nggak boleh di deadline itu ikhtiar, tetap harus berusaha. Misalkan nih ada besok kita ada ujian, terus kita pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Kita belajar tuh getol semalaman, kita belajar, terus pas besok hasilnya kita ujian, hasilnya dibagikan. Ternyata nilai kita tuh nggak sebagus dengan teman kita yang waktu pas kita belajar dia istirahat, dia nggak belajar gitu. Kita pasti kayak ngerasa, kok ini sih aku
belajar tapi kok dia nggak belajar tapi kok dia lebih bagus dari saya yang belajar aja tuh lebih jelek daripada dia, kayak gitu. Nah mungkin kamu nggak tahu ya, pas kamu lagi leha-leha, pas kamu lagi istirahat, itu tuh dia lagi belajar, lagi latihan, kan nggak tahu. Sedangkan kita cuma belajar semalaman doang, kayak gitu. Jadi intinya orang yang suka mengeluh, dia mungkin karena kurang bersyukur dan tidak sabar. Dia nggak merasakan manis, nggak mau merasakan manis pahitnya sebuah proses, maunya langsung instan, kayak gitu. Jadi kalau ada yang nanya, jadi gimana sih caranya kita merubah kebiasaan buruk tersebut ke kebiasaan baik? Pastinya nggak ada cara lain kecuali merubah kebiasaan buruk ke kebiasaan baik. Kebiasaan itu kan kegiatan yang selalu kita lakukan ya, yang berulang kali kita lakukan, yang yang kita telatenin, yang kita sering lakukan, jadi tuh kita terbiasa melakukan itu. Nah itu kebiasaan. Nah kalau misalkan kita ngerasa kebiasaan itu buruk, maka kita harus buang buruknya, kita gantilah dengan yang baik. Kalau misalkan biasa kita suka nunda-nunda tugas, kita ganti nunda-nunda itu jadi nggak nunda-nunda, jadi kayak kita dapat tugas langsung kerjain, kayak gitu. Itu terus sedikit lama-lama kebiasaan menunda-nunda tersebut itu bakal hilang dengan sendirinya. Oke. Jadi yang perlu saya underline di sini adalah sedih boleh, mengeluh boleh, tapi jangan jadi kebiasaan. Kita gagal dalam menuju sukses itu wajar, sedih wajar, tapi harus ada deadline-nya. Yang nggak boleh deadline adalah ya. Oke, sampai sini paham? Mungkin sampai di sini aja pembicaraan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.